Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu teman-teman, salam sehat selalu. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Hai teman-teman, nama saya Loli. Selamat hari Minggu ya. Adik-adik, selamat bertemu lagi dalam kegiatan kita Bina Iman Anak Katolik. Nah, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Sehat dan pasti penuh dengan sukacita ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada minggu ini, kita sudah memasuki minggu ke-5 Paskah ya. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan mendengar cerita tentang Yesus sebagai pokok anggur yang baik. Nah, siapa yang ingin menjadi pengikut Yesus? Kita akan menjadi ranting-rantingnya kalau seandainya kita dekat dan mengikuti Yesus, dan semoga akhirnya kita bisa berbuah. Ya, nanti kita akan mendengar lebih jelas lagi ya. Semuanya sudah siap? Siapkan hati. Nah, untuk lebih menyemangatin kegiatan kita mau gerak dan lagu dulu ya. Yuk, sekarang semua bangkit, kita ambil posisi, kita akan bergerak bersama. Ayo semua bangkit. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik yang manis, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, sekarang kita sama-sama mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita ya, kita duduk yang manis, kita mau sama-sama berdoa. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Pujian syukur kami haturkan kehadirat Engkau, karena pagi hari yang indah yang boleh kami nikmati ini. Kami bersyukur kami pagi ini boleh bersama-sama berbagi sukacita dalam kegiatan Bina Iman Anak. Berkatilah kami agar kami dapat menyiapkan hati kami sehingga kami bisa mendengarkan sabda-Mu dan makin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dan semoga kami dapat menjadi anak-anak, menjadi bagian dari ranting anggur-Mu yang baik. Berkatilah kami Tuhan, amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, saatnya sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya kita duduk yang manis semuanya, telinganya dipasang, hati dibuka. Semuanya diam ya. Baik, mari kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang terkasih, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, suster mau tanya dengan adik-adik, ada yang sudah pernah melihat pohon anggur seperti apa? Siapa di antara kita? Lalu, suster mau tanya lagi nih, siapa di antara kita yang sudah pernah makan buah anggur? Rasanya apa? Rasanya apa? Manis, sedap, bulat-bulat kan? Ada warnanya apa ya? Warna anggurnya ada warna ungu, ada warna hijau. Nah, kalau kita makan buah anggur itu ada yang manis benar, kita senang. Tetapi kadang-kadang ada yang asam. Rasanya kecewa deh, beli mahal-mahal tapi rasanya asam. Nah, tadi Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dengan demikian, ternyata ada pokok anggur yang tidak benar. Suster, seperti apa sih pokok anggur yang tidak benar itu? Pokok anggur yang tidak benar itu, suster beritahu ya, itu yang ranting-rantingnya itu kering dan akhirnya mati. Lalu itu biasanya akan dipotong, setelah dipotong dikumpulkan dan dibakar. Nah, kita adalah ranting-rantingnya, pokok anggur itu sendiri adalah Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih,
kita sebagai ranting tidak mungkin kita tidak melekat pada pokok anggur. Kalau kita sebagai ranting keluar dari pokok anggur atau terlepas dari pokok anggur itu, maka hidup kita ada guna deh. Kita akan mati seperti yang suster katakan tadi. Nah, sekarang suster mau tanya nih dengan kita. Sebagai ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu, Yesus mempunyai harapan besar kepada kita supaya kita menghasilkan yang manis atau yang asam. Ayo, siapa yang tahu yang manis atau yang asam? Tentu Yesus mengharapkan adik-adik dan kita semuanya sebagai anggur yang manis tentunya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita anak biak dalam Minggu Paskah kelima ini mendapat buah-buah yang manis itu yang melekat kepada Yesus. Maka apa yang terjadi? Kita membawa apa nih? Satu, sukacita. Lalu apa berikutnya yang di sini? Kebaikan. Lalu di sini damai sejahtera. Lalu kesabaran. Lalu kemurahan. Kemudian apalagi suster? Kelemah lembutan. Saat ditanya dijawab dengan baik-baik kan? Lalu apalagi ya suster? Teng-neng. Penguasaan diri. Lalu apalagi suster? KASIH. Apa itu? Neneng, kasih. Lalu berikutnya adalah kesetiaan. Mari adik-adik, ini adalah buah-buah anggur yang manis yang tidak akan mengecewakan. Mari adik-adikku yang terkasih, kita melekatkan diri kepada Yesus supaya kita menjadi anak-anak biak yang hebat. Dalam Minggu Paskah kelima ini kita ingat bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, dan Yesus mengharapkan kita membawa atau menghasilkan buah anggur yang manis dengan buah-buah yang suster katakan tadi ya. Suster berharap benar kita mampu melaksanakannya, membawa sukacita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil, mendengarkan penjelasan dari suster bahwa kita adalah ranting-ranting yang menghasilkan buah yang manis. Maka sebagai perutusan kita, bagaimana caranya untuk menghasilkan buah yang manis itu sebagai anggur yang manis? Maka salah satunya adalah kita melihat satu persatu ya, menerapkan kemurahan, kesabaran, penguasaan diri, KASIH, kasih, kemudian kesetiaannya, mari kita menerapkan damai sejahtera, kelemah lembutan, kemudian kebaikan dan sukacita. Baiklah adik-adik yang terkasih, mari kita menerapkan buah-buah roh ini dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita merupakan anggur-anggur yang manis yang penuh dengan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menerapkannya ya adik-adik. Jangan lupa ting ting ting. Suster yakin kalian pasti bisa dan mampu. Sekarang kita mari bangkit berdiri, kita penuh dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu dan gerak. Lagu dan gerak apa? Kasih sukacita. Kita berdiri bersama ya. Mari kita
bernyanyi bersama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, nggak kerasa akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, gimana? Adik-adik bisa merasakan sukacita nggak hari ini dalam kegiatan Bina Iman Anak Katolik? Oke, semoga sukacita yang kita rasakan dapat kita bagikan pada semua orang yang kita jumpai hari ini ya. Nah, sekarang kita akan tutup kegiatan kita dengan berdoa. Kita ambil sikap yang manis ya. Kita akan mulai doa kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang boleh kami rasakan dalam kegiatan Bina Iman ini. Semoga kami akhirnya dapat bisa membagi sukacita ini pada semua orang yang akan kami jumpain hari ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar kami dapat menjadi bagian dari pokok anggur-Mu, ranting-ranting yang bisa menghasilkan buah yang manis dan yang berguna bagi sesama dan bagi gereja. Kiranya kasih dan cinta-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa, doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sampai ketemu lagi ya pada kegiatan biak yang selanjutnya. Dadah.